Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik SMP dan MTS? Kali ini kita akan belajar matematika di kelas 8, materi statistik. Pada part yang kedua ini kita akan membahas ukuran pemusatan data. Bersama saya Ria Novaliana. Statistik. Kompetensi dasar 3.9 menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. 4.9 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksinya. Statistik, pada part yang kedua ini kita akan membahas ukuran pemusatan data. Pada ukuran pemusatan data akan kita bahas rata-rata hitung atau mean, kemudian median, nilai tengah, dan modus, nilai yang sering muncul. Oke, yang pertama adalah mean atau nilai rata-rata. Mean atau rata-rata hitung dari sekumpulan data adalah jumlah data-data itu dibagi dengan banyaknya data, dilambangkan dengan X bar. Nah, rumusnya adalah pada umumnya untuk menentukan rata-rata hitung dari beberapa data, yaitu data pertama, kedua, ketiga, sampai data ke N adalah yang dilambangkan dengan X bar adalah X1 tambah X2 tambah X3 tambah titik-titik sampai dengan Xn dibagi dengan N, ya. Contoh untuk kasus yang pertama. Tentukan mean dari data 98876858. Nah, cara mencarinya diketahui data ini ada berapa? Ada 2, 4, 6, 8, ada 9 ya. Jadi N-nya sama dengan 9. Nah, untuk mencari nilai rata-rata adalah penjumlahan dari seluruh data. Jadi 9 tambah 8 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 8 tambah 5 tambah 7 tambah 8 dibagi dengan banyaknya data, yaitu 9. Jadi X bar sama dengan 66 dibagi 9, rata-ratanya adalah 7,33. Mudah sekali kan? Oke, kita lanjut untuk contoh yang kedua. Nah, di dalam sebuah kelompok siswa dapat 30 orang yang memperoleh nilai ulangan matematika seperti tabel berikut. Nah, ini adalah nilai mulai dari nilai terendah sampai nilai tertinggi, yaitu dari 5 sampai 10. Ini adalah frekuensi, adalah jumlah siswa yang mendapat nilai tersebut ya. Yang mendapat nilai 5 ada 1 orang, yang mendapat nilai 6 5 orang, mendapat nilai 7 10 orang, mendapat nilai 8 7 orang, mendapat nilai 9 4 orang, mendapat nilai 10 3 orang. Yang ditanya adalah tentukan nilai rata-ratanya. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu N-nya berapa ini. Jadi kita jumlahkan dulu 1 tambah 5 tambah 10, 16 tambah 7 tambah 4 tambah 3. Itu adalah N-nya. Jadi untuk mencari X bar, kalian kalikan dulu nilai dengan frekuensi. Kalau boleh dikasih tabel lagi di sini, boleh ya. 5 kali 1 5, 6 kali 5, 30 sampai seterusnya. Nah, ditulis di sini ya. 5 kali 1 ditambah 6 kali 5 ditambah 7 kali 10 ditambah 8 kali 7 ditambah 9 kali 4 ditambah 10 kali 3 dibagi dengan banyaknya jumlah frekuensi. Nah, didapatlah hasilnya 227 dibagi 30, maka rata-ratanya adalah 7,6. Oke, berikutnya kita akan membahas median. Biasanya ditulis dengan lambang ME ya.
Median merupakan nilai tengah dari sekumpulan data setelah data itu diurutkan. Jadi tahap pertama sebelum kalian mencari sebuah median, kalian harus mengurutkan data dari terkecil sampai yang terbesar. Nah, bila banyaknya data ganjil, maka median akan diperoleh tepat di tengah-tengah kelompok. Namun, bila banyaknya data genap, maka median akan diperoleh dari setengah jumlah dari dua bilangan yang berada di tengah setelah data diurutkan ya. Nah, ini ada rumus median. Kasusnya untuk data ganjil. Jadi, median itu adalah data ke N ditambah 1 dibagi 2. Kalau untuk kasus data genap, median itu adalah setengah dikali data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 tambah 1. Nah, ini tergantung kepada kasusnya. Datanya ganjil atau genap ya. Nah, ini contoh. Tentukan median dari data berikut. Nah, ini ada datanya. Ada 2 soal, kita mulai ya, satu persatu. Untuk data yang pertama, ini datanya ada 9, berarti dia bernilai ganjil. Nah, kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar seperti ini. Nah, kalau datanya masih sedikit seperti ini, kita tidak perlu menggunakan rumus. Jadi, kita bisa tahu langsung siapa yang berada di tengah-tengah. Nah, ini setelah kita urutkan, kita dapat bahwa yang berada di tengah-tengah adalah 13. Jadi, median dari data kelompok data itu adalah 13. Oke, untuk kasus yang kedua. Nah, ini datanya ada 12, berarti dia genap ya. Kalau genap itu kan setengah dari data N per 2 ditambah data ke N per 2 tambah 1 ya. Nah, setelah diurutkan tentunya. Nah, ini rumusnya. Ayo kita coba ya. Nah, ini setelah kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kalau menggunakan rumus ini berarti setengah dikali data ke N bagi 2. 12 bagi 2, 6 ya. Berarti data ke 6 itu adalah 50. Ini data ke 6. Nah, kemudian 12 bagi 2, 6 tambah 1. Data ke 7 yaitu 60. Berarti setengahnya. Setengah dikali 50 tambah 60. 110 bagi 2 dapatlah 55. Nah, kalau kita pakai tutup-tutup ini nampak ya di tengah-tengah, berarti di tengah-tengah inilah yang median. Ya, sama caranya jadi dapatnya 55. Nah, berikutnya kita akan membahas modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari suatu data. Modus dari sekumpulan data mungkin ada 1, ada 2, bahkan lebih ya. Jika pada data tersebut jumlah data yang sering muncul ada yang sama. Nah, berikut contohnya. Tentukan modus dari data. Oke, ini kita ada 2 kasus. Seperti ini, kita bahas satu-satu ya. Untuk kasus yang di atas dulu. Nah, dari kasus yang di atas ini kita dapat lihat bahwa 6 ini munculnya berapa kali? 2 kali ya. 9 munculnya berapa? 3 kali. 7, 1. 8, 2 kali. 3, 1. 4, 1. 5 juga 1. Nah, dari data ini yang paling sering muncul adalah 9, yaitu 3 kali. Jadi, modusnya adalah 9. Gampang ya. Berikutnya untuk kasus yang kedua. Nah, kalau kita lihat yang 22 ada berapa? Ada 1. 26, 26 2. 25, 25 juga 2. 24 1, 23 1, 26. Sudah ya tadi 28-nya 1. Nah, karena yang lain 1, tapi ada data yang sering muncul ada 2, yaitu 25 sama 26 berulang 2 kali, masing-masing 2 kali ya. Jadi modusnya ada 2, yaitu 25 dan 26. Ya, contoh berikutnya ini ada sebuah tabel seperti ini.
Nah, data 5, 4, dapat nilai 6, 8, 7, 14, 8, 12, 9, 2. Tentukan modus data dalam tabel di atas ya. Nah, sangat mudah sekali. Kamu lihat saja frekuensi yang sering muncul. Mana frekuensi yang sering muncul? Yaitu 14. Tapi 14 bukan modusnya ya. Tapi yang menjadi modus adalah nilainya, yaitu 7. Nah, gampang sekali. Untuk kasus berikutnya, perhatikan tabel berikut. Nah, ini kita ada tabel seperti ini. Dia menanyakan tentukan nilai mean ya atau nilai rata-rata. Nah, kalau ketemu kasus seperti ini kamu kalikan dulu nih, kalikan 5 kali 4, taruh aja di bawahnya. 5 kali 4 20, 6 kali 8 48. Kemudian 7 kali 14 sampai seterusnya. Kemudian frekuensinya juga dijumlah 14 tambah 8 22 tambah 2 26 26 tambah 4 30 40. Berarti jumlah frekuensinya 40 nih. Nah, dari tabel ini, kita kalikan saja ke sampingnya. 5 kali 4, 20, 6 kali 8, 48, sampai seterusnya. Kemudian, ini tadi 40 ya, kita cari. Kemudian ini jumlahkan juga 280. Nah, mencari rata-rata kan tinggal sigma ya. Sigma itu artinya penjumlahan dari perkalian N dikali F dibagi dengan banyaknya anggota dari F gitu ya, sigma F. Jadi 220 dibagi 40 dapatlah 7. Nah, next untuk kasus berikutnya. Dari 12 mata pelajaran di kelas 8, pada buku laporan seorang siswa mendapat nilai sebagai berikut. Nah, ini nilainya. Tentukan median, mean, dan modus dari data ini. Nah, gampang sekali ya. Nah, dari data ini kita mencari meannya gampang, tinggal dijumlahkan semuanya ya. 7 tambah 6 tambah 8 tambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 8 tambah 6 tambah 7 tambah 9 tambah 7 tambah 6 dibagi dengan 12. 12 dapat dari mana? Banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dapatlah meannya 7,33. Kemudian sebelum kita mencari median dan modus, kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Udah. Nah, ini datanya kan ada 12, berarti genap ya. Kalau genap adalah data setengah dikali data ke N bagi 2 ditambah N bagi 2 tambah 1. 12 bagi 2, 6. Data ke 6, 7. Data ke 6, 7 ya. Kemudian 12 bagi 2, 6. Tambah 1, 7, berarti data ke-7 juga 7. Nah, ini kalau 7 tambah 7 bagi 2. Nah, kemudian modus. Dari data ini semua kita dapat lihat bahwa 6 muncul 3 kali, 4 muncul 4 kali, 8 muncul 3 kali, 9 muncul 2 kali. Dari sini kita dapat lihat yang sering muncul adalah 7, di mana frekuensinya adalah 4. Nah, ini mudah sekali ya. Oke, kita lanjut untuk kasus yang berikut ini ya. Nah, ini ada tabel, ada buku. Nah, frekuensi dia membaca buku. Nah, banyaknya buku yang dibawa siswa untuk melengkapi perpustakaan adalah seperti tabel di samping. Nah, oke pembahasannya, kamu kalikan dulu 1 kali 6, 2 kali 8, 3 kali 5 ya. Kemudian dijumlahkan. Jadi untuk menilai rata-ratanya tinggal 90 bagi 30 dapatlah 3. Kemudian mediannya adalah nilai yang berada di tengah-tengah. Karena ini 30 genap ya. Jadi antara data ke 15 sampai ke 16. 6 tambah 8 berapa? 6 tambah 8, 14. Belum sampai kan 15? Belum, berarti tambahin lagi 5, baru kelewatan. Nah, data ke-15 sama data ke-16 itu ada di nilai 3, berarti 3 tambah 3 bagi 2. Jadi, mediannya adalah 3. Nah, kalau dilihat dari sini modusnya berapa? Modusnya adalah berapa? Yuk.
5. Jadi frekuensi yang terbanyak kan 9, berarti modusnya 5. Oke, ini untuk kasus berikutnya. Agak berbeda ya, perhatikan baik-baik. Nilai rata-rata hasil ulangan matematika dari 40 siswa adalah 6. Jika anak ke-41 mendapat nilai 7, maka tentukan nilai rata-ratanya. Seluruhnya ya sekarang. Nah, jika nilai rata-rata dari 40 anak adalah 6 dan kemudian nilai satu anak adalah 7 ya penambahannya, berarti caranya adalah 40 dikali 6 ditambah 7 atau 7 kali 1 karena ada cuma satu anak ya. Dibagi 41, jadi 247 dibagi 41, dapatlah 6,024. Next, untuk contoh berikutnya ini ada diagram batang ya. Nah, ini nilai, ini frekuensinya. Yang ditanya adalah mean dari data di samping. Nah, ini kamu harus bisa baca tabel bahwa nilai 5 ini ada 4 orang, nilai 6 ada 8 orang, nilai 7 ada 14 orang, nilai 8 ada 12 orang, nilai 9 ada 2 orang. Jadi, kita kalikan dulu. Nah, cara mencari rata-ratanya. Nah, diketahui jumlah frekuensinya itu 4 tambah 8, 12 tambah 14, 26 tambah 14 jadi 40 ya. Nah, jadi frekuensinya 40. Nah, ini kita kalikan dulu. Nah, 4 kali 5, 8 kali 6, 14 kali 7, 12 kali 9, 2 kali 9. Kemudian dijumlahkan. Nah, dapatlah hasilnya 252. Jadi kalau mau cari rata-rata atau mean itu tinggal 252 dibagi 40. Oke, untuk contoh berikutnya, ini masih diagram batang ya. Diagram batang ada dari tahun 1990 sampai 1995. Jadi ada 6 tahun ya, 6 tahun. Berdasarkan diagram di samping, data rata-rata produksi gula dari tahun 90 sampai 95. Nah, tahun 90 ada 300, ke 91 ada 400, 92-nya 350, 93-nya 500, 94-nya 450 dan 95-nya 400. Jadi kalau mau ngitung rata-rata, kita jumlahin aja semuanya, jumlahin ya 300 tambah 400 tambah berapa nih? 350 tambah 500, kemudian tambah 450 tambah 400. Ini kita jumlahkan, dapatlah 2400 ton. Nah, baru kita cari rata-ratanya, berarti 2400 dibagi 6. Dapat dari mana 6? Karena jangka waktunya 6 butuh 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi dapatlah nilainya 400 ton. Jadi produksinya rata-rata setiap bulan itu, jadi selama 6 tahun itu adalah 400 ton. Oke, untuk melihat sejauh mana kalian memahami materi ukuran pemusatan data berikut evaluasinya. Sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Tetap ikuti protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan menggunakan sabun.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum